Ibuku menelepon dan bertanya, apakah semur dagingnya enak? Aku tertegun dan menjawab, semur daging yang mana? Ternyata, selama 5 hari, makanan bergizi yang dikirim ibuku jatuh ke tangan adik iparku, sementara aku hanya melakukan 2 hal. Ibu mertuaku langsung panik. Para hadirin sekalian, terbaring di ruang rawat inap VIP yang mahal, tetapi setiap hari harus makan nasi putih dengan ayam rebus yang hambar dan kering. Menantu perempuan dengan gaji 80 juta sebulan itu, terdiam ketika mengetahui ibu mertuanya mencuri makanan bergizi miliknya untuk diberikan kepada orang lain. Kebenaran pahit, apa yang ada di balik semangkuk semur daging sapi, dan pembalasan spektakuler seperti apa yang membuat seluruh keluarga suaminya yang serakah harus membayar mahal? Mari kita saksikan kisah yang sangat dramatis dan memuaskan berikut ini. Suara bip-bip yang teratur dari monitor detak jantung berpadu dengan napas lembut bayi Bima di dalam boksnya. Aku berbaring diam di atas tempat tidur empuk berspray putih bersih di ruang layanan VIP sebuah rumah sakit ibu dan anak ternama di jantung kota Jakarta. Rasa nyeri dari luka operasi caesar masih terasa samar di perut bagian bawah, mengingatkanku akan perjuangan berat yang baru saja kulalui. Seluruh tubuhku terasa remuk dan lelah, tetapi kebahagiaan saat melihat putra kecilku tertidur lelap membuat semua rasa sakit itu sepadan. Pintu kamar perlahan terbuka. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, masuk membawa nampan makanan. Beliau mengenakan setelan batik sutra berwarna marun, rambutnya disanggul rapi, dengan ekspresi wajah yang tenang seolah tak ada beban pikiran. Aku berusaha menopang tubuhku dengan kedua tangan di sisi ranjang untuk duduk, berharap makan siang kali ini ada sesuatu yang hangat dan mudah ditelan untuk memancing produksi ASI bagi bayiku. Ibu Ratna meletakkan nampan itu dengan sedikit hentakan di meja makan dorong di hadapanku. Suara piring dan mangkuk beradu terdengar nyaring. Makan, biar panas. Orang baru melahirkan itu harus makan yang tawar-tawar supaya perutnya aman, ASINya juga jernih, jadi bayinya tidak mentret, ucap Ibu Ratna dengan nada ketus, lalu menarik kursi dan duduk di sampingku, matanya memandang keluar jendela. Aku menunduk melihat nampan di hadapanku, dan hatiku mencelos. Lagi-lagi semangkuk penuh nasi putih, sepiring ayam rebus tanpa bumbu yang dipotong tipis-tipis dan kering, pinggiran dagingnya bahkan sudah agak kehitaman karena terlalu lama di udara terbuka, dan semangkuk sayur bening bayam yang kuahnya jernih tanpa sedikit pun kaldu atau minyak. Ini sudah hari kelima berturut-turut menu yang sama berulang setiap kali makan. Tidak ada variasi, tidak ada rasa. Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa kering dan pahit. Pagi tadi, saat visite, dokter sudah berpesan dengan sangat jelas di hadapan seluruh keluarga. Dokter berkata bahwa ibu yang baru melahirkan secara caesar kehilangan banyak darah dan perlu asupan gizi yang lengkap, terutama protein, zat besi, dan vitamin, agar tubuhnya cepat pulih dan memiliki cukup ASI untuk bayinya. Namun, nasihat medis yang ilmiah itu sepertinya tidak masuk satu kata pun ke telinga ibu mertuaku. Bu, Chandra sudah makan ayam rebus 5 hari ini, rasanya pahit sekali di mulut, tidak bisa menelannya lagi. Mungkin nanti sore, bisa tolong gantikan dengan semur daging atau sop buntut, Bu? Dokter juga bilang Chandra harus makan makanan yang beragam biar cepat sehat. Aku mencoba berbicara dengan nada selembut mungkin, menahan rasa sedih yang mulai membuncah. Ibu Ratna menoleh tajam, alisnya berkerut tidak senang, matanya menatapku sinis. Kamu ini ada-ada saja. Dokter itu tahu apa soal pantangan orang tua dulu? Dulu ibu melahirkan Budi. Makan nasi dengan lauk ikan asin saja dia bisa tumbuh besar dan sehat seperti sekarang. Sekarang kamu di kamar VIP, AC dingin, ada yang melayani makanan sampai ke tempat tidur, daging ada setiap hari, masih saja banyak mengeluh. Kebiasaan hidup enak, tidak tahu bersyukur, maunya banyak menuntut. Aku terdiam. Air mata sudah hampir tumpah, tetapi aku cepat-cepat mengedipkan mata, menelannya kembali ke dalam. Tepat pada saat itu, Budi, suamiku, masuk ke kamar. Ia mengenakan kemeja lengan pendek yang kancingnya dibiarkan terbuka, tangannya sibuk dengan ponsel pintarnya. Sejak aku melahirkan, setiap kali datang ke rumah sakit, ia hanya duduk di pojok sambil bermain ponsel dengan alasan sibuk menyelesaikan pekerjaan kantor, membiarkanku berjuang sendiri dengan rasa sakit bekas operasi dan bayi mungilku. Melihat suasana di kamar yang tegang,
Budi mengangkat kepala dan bertanya acuh tak acuh, "Ada apa ini kok Ibu?" Dan Chandra suaranya keras. Ibu mertuaku seolah mendapat angin, langsung mengeluh. "Kamu lihat istrimu ini. Ibu sudah repot-repot ke pasar, memasak, membawanya ke sini. Tapi dia malah mengeluh, menuntut minta makan yang enak-enak. Ibu bilang juga apa? Usus orang baru melahirkan itu masih lemah. Makan makanan berminyak atau daging sapi yang amis, nanti kalau bayinya sakit perut dan diare, jangan salahkan ibu." Budi memasukkan ponselnya ke saku, berjalan mendekati tempat tidurku, melihat nampan makanan, lalu menatapku dengan tatapan menyalahkan. "Kamu ini keterlaluan. Ibu sudah tua, repot-repot memasak dan membawanya ke rumah sakit untukmu, itu sudah berkah sekali. Ibu melakukan itu juga demi kebaikanmu dan bayi kita. Kurangi gaya nona besarmu itu, makan saja apa yang ada. Jangan membuat ibu sedih karena masalah sepele seperti ini." Ucapan suamiku bagai pisau yang menyayat hatiku. Aku adalah seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional, terbiasa dengan tekanan kerja yang tinggi, dan menghasilkan uang untuk menafkahi seluruh keluarga ini. Gaji 80 juta rupiah sebulan yang kuterima membiayai segalanya, mulai dari apartemen mewah yang kami tinggali, hingga biaya hidup sehari-hari. Gaji Budi yang hanya 15 juta rupiah, cuma cukup untuk jajan dan nongkrong dengan teman-temannya. Namun, di saat paling rentan dalam hidupku sebagai seorang wanita, aku justru menerima perlakuan dingin, acuh tak acuh, dan kata-kata menyakitkan dari pria yang menjadi suamiku. Aku tidak berdebat lagi. Semua kata-kata saat ini terasa sia-sia. Kuambil sumpit, mengambil sepotong ayam rebus yang kering, dan mengunyahnya secara mekanis. Rasa hambar itu meluncur turun ke tenggorokan yang sesak. Kutelan bersama air mataku. Aku harus makan, aku tidak boleh tumbang, aku harus punya ASI untuk Bima. Melihat putra kecilku yang tertidur pulas, aku berjanji pada diri sendiri untuk kuat. Makanan masa nifas yang menyedihkan ini tidak hanya kurang gizi, tetapi juga kering dari rasa kemanusiaan. Sinar matahari sore mulai memudar di balik jendela kamar. Bayi Bima baru saja selesai menyusu, wajah mungilnya yang kemerahan tampak puas saat ia kembali tertidur pulas. Ibu Ratna sudah membawa pulang nampan sisa makanan, sementara Budi lagi-lagi menghilang dengan alasan ada rapat mendadak di kantor. Kamar VIP yang luas ini sekarang hanya menyisakan aku dan bayiku, sunyi dan kosong. Rasa sepi menyelinap ke setiap sudut jiwaku. Tiba-tiba, dering ponsel memecah keheningan. Kuraih ponsel di atas meja. Layar menunjukkan nama ibu tercinta. Jantungku berdebar sedikit lebih hangat. Itu ibuku yang menelepon dari kampung halaman kami di Solo. "Halo, Bu," sapaku. Mencoba membuat suaraku terdengar ceria agar ibu tidak merasakan kelelahanku. Di seberang sana, suara ibuku yang tulus terdengar, penuh dengan cinta dan kekhawatiran khas seorang ibu. "Chandra, bagaimana kabar cucu nenek hari ini? Rewel tidak? Kamu sendiri bagaimana? Lukanya sudah tidak terlalu sakit, kan?" "Bima baik, Bu." Habis minum ASI langsung tidur pulas. Luka Chandra juga sudah mulai mengering, sudah bisa jalan pelan-pelan. "Ibu jangan khawatir." "Syukurlah kalau begitu." Ibu di rumah rasanya tidak tenang. Kemarin ibu mau naik travel ke Jakarta, tapi sapi di kandang mau melahirkan, bapakmu juga sedang kambuh rematiknya, tidak ada yang urus. Jadi ibu tidak bisa pergi. Ada ibu mertuamu dan Budi yang jaga di sana. Ibu jadi sedikit lega. Mendengar ibu menyebut nama mertua dan suamiku, tenggorokanku tercekat, kugigit bibirku kuat-kuat untuk menahan desahan, hanya menjawab dengan gumaman seadanya. Ibuku sepertinya tidak menyadari kegugupanku. Beliau melanjutkan dengan antusias. "Oh iya, bagaimana? Kamu suka semur daging sapi dengan kentang yang ibu kirim selama 5 hari ini?" Ibu sudah wanti-wanti Budi. Setiap pagi ibu ke pasar langganan, pesan daging sengkel yang paling bagus, empuk tapi tidak hancur. Ibu masak sampai bumbunya meresap, pakai kentang dan wortel biar banyak gizinya. Ibu masukkan ke rantang termos merah yang biasa ibu pakai, lalu ibu titipkan lewat travel ke terminal Pulau Gebang. Setiap hari Budi selalu kirim pesan bilang sudah ambil barangnya, dan langsung antar ke rumah sakit untukmu. "Kalau kamu suka, besok ibu kirim lagi ya, semur daging itu bagus untuk menambah darah. Kamu habis operasi,
Banyak kehilangan darah, harus rajin makan biar cepat pulih, nak. Setiap kata yang diucapkan ibuku membuat telingaku berdengung. Semur daging sapi, rantang termos merah. Dikirim lewat travel selama 5 hari. Aku terperangah, alisku bertaut. Pikiranku berputar, mencoba mencerna informasi yang baru ku dengar. Selama 5 hari ini, tidak ada sepotong pun daging sapi dalam menu nifasku. Nampan makanan selalu berisi ayam rebus dan sayur bening. Rantang termos merah kesayangan ibuku juga tidak pernah kulihat. Semur daging yang mana, Bu? 5 hari ini Chandra cuma makan ayam rebus sama sayur bening. Kata-kata itu meluncur dari mulutku lebih cepat dari kendali logikaku. Sebuah kebenaran pahit baru saja terkuak, membuatku tak sempat menutupinya. Ibuku di seberang telepon terdiam sejenak, suaranya terdengar kaget dan cemas. Apa katamu? Tidak ada semur daging? Bagaimana bisa? Setiap hari ibu kirim jam 8 pagi, sekitar jam 10 Budi sudah telepon bilang barangnya sudah diterima. Astaga, apa mungkin dia sibuk kerja jadi lupa membawanya ke rumah sakit? Ibu harus telepon dan marahi anak itu. Makanan bergizi untuk istrinya yang baru melahirkan kok bisa teledor begitu? Menyadari aku baru saja salah bicara, rasa dingin menjalari tulang punggungku. Firasat seorang wanita memberitahuku bahwa di balik hilangnya rantang semur ini bukanlah kelalaian atau Budi yang lupa. Ada sesuatu yang tidak beres yang sedang ditutup-tutupi. Tapi aku tidak bisa membiarkan ibuku, yang berada ratusan kilometer jauhnya, menjadi cemas atau marah. Ibu sudah tua dan bekerja keras di desa. Aku tidak berhak menambah beban pikiran di pundaknya. Kuhela napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan memaksakan senyum meski tak ada yang melihat. Nada bicaraku berubah menjadi lebih ringan dan bercanda. Aduh, maaf Bu, Chandra yang salah. Lupa ingatan nih habis melahirkan. Memorinya jadi pendek. Ada kok, Bu, semur dagingnya. Enak sekali Bu, kentangnya empuk, kuahnya gurih meresap. Budi membawanya dan Chandra habiskan semua. 5 rantang semuanya. Chandra cuma lagi ingin makan yang tawar-tawar makanya tadi kepikiran ayam rebus. Masakan ibu juara. Chandra makan banyak, asinya sampai basah ke baju ini, Bu. Ibu jangan telepon Budi, nanti dia kena marah padahal tidak salah. Di seberang sana, ibuku terdengar lega, tawa tulusnya terdengar. Anak ini, bikin ibu jantungan saja. Kalau ingatanmu jadi jelek, harus banyak makan ikan gabus biar bagus untuk otak. Ya sudah, kalau kamu suka, besok ibu masakan dan kirim lagi. Rajin-rajin makan ya, jangan takut gemuk. Nanti setelah panen selesai, ibu atur waktu untuk menengok cucu. Sudah, kamu istirahat sana, ibu tutup teleponnya. Iya, Bu, ibu juga jaga kesehatan ya. Telepon terputus. Layar yang gelap memantulkan wajahku yang pucat dan termangu. Suasana di dalam kamar VIP ini tiba-tiba terasa begitu sesak dan menyesakkan. Aku menggenggam erat ponsel di tanganku, hatiku perih, bukan karena luka operasi, tetapi karena kebohongan yang menyelimuti hidupku. Budi setiap hari menerima kiriman dari ibuku di terminal. Dia mengonfirmasi pada ibuku bahwa makanan itu sudah diantarkan kepadaku. Tapi kenyataannya, aku tidak menerima apapun. Lalu, kemana perginya rantang-rantang semur daging yang penuh dengan cinta kasih seorang ibu dari desa itu? Mengapa ibu mertuaku, yang selalu berkata menyayangi anak dan cucunya, bisa dengan tenang menyajikan makanan hambar yang kejam sementara ia tahu, persis besannya mengirim makanan bergizi? Sebuah pikiran dingin melintas di benakku. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Aku tidak bisa menutup mata dan membiarkan orang lain menginjak-injak perasaan ibuku seperti ini. Kecurigaan, seperti rumput liar, sekali tumbuh akan terus berkembang biak di dalam pikiran. Aku bersandar di bantal, mataku terpaku pada layar ponsel yang menyala. Sejak hamil besar lalu melahirkan, aku jarang membuka media sosial. Pekerjaan di kantor sudah kuserahkan, waktuku sebagian besar kuhabiskan untuk istirahat dan belajar tentang perawatan bayi. WhatsApp dan Instagramku hampir tidak pernah dibuka. Tapi sekarang, sebuah firasat kuat, intuisi tajam seorang wanita yang sudah terbiasa dengan kerasnya dunia bisnis, mendorongku untuk mencari kebenaran. Kubuka aplikasi Instagram. Jariku menelusuri daftar teman, dan berhenti pada sebuah nama, Santi.
Santi adalah adik iparku, istri dari Heru, adik kandung Budi. Santi saat ini sedang hamil anak pertamanya. Hubunganku dengannya selama ini tidak akrab, tapi juga tidak tegang. Santi adalah seorang ibu rumah tangga, sifatnya agak manja, dan sering mengunggah status yang memamerkan kehidupannya, yang dimanjakan oleh keluarga suami. Ku ketuk profil Instagram Santi, dan jantungku seolah diremas oleh tangan tak terlihat. Hal pertama yang kulihat bukanlah foto hasil USG atau perlengkapan bayi seperti ibu hamil lainnya, melainkan serangkaian foto makanan mewah. Unggahan terbaru baru saja dipublikasikan 2 jam yang lalu. Dalam foto itu, ada sebuah mangkuk porselen putih dengan uap yang masih mengepul. Di dalamnya, potongan-potongan daging sapi sengkel yang empuk berpadu dengan kentang dan wortel, disiram kuah kental berwarna coklat keemasan. Tepat di samping mangkuk itu, yang paling mencolok di atas meja kaca, adalah sebuah rantang termos berwarna merah tua. Rantang itu memiliki sebuah penyok kecil seukuran ujung kelingking di dekat tutupnya. Penyok itu kuingat dengan sangat jelas, karena aku sendiri yang tidak sengaja menjatuhkannya saat membelikannya untuk ibu sebagai hadiah Hari Ibu tahun lalu. Keterangan foto yang ditulis Santi menusuk mataku. Setiap kata bagai jarum yang menusuk syarafku. Jadi menantu di keluarga ini bahagianya selangit. Lagi mual-mual gak bisa makan apa-apa. Untung punya ibu mertua paling pengertian sedunia. Setiap hari dimasakin semur daging sapi, dan diantar langsung ke rumah buat cucu kesayangannya. Kata mama, ibu hamil harus makan begini biar anaknya lahir sehat dan pintar. Sayang mama mertua banyak-banyak. Aku menggulir layar ke bawah, tanganku mulai gemetar. Bukan hanya hari ini. Kemarin, lusa, dan hari-hari sebelumnya. Total ada 5 unggahan berturut-turut dalam 5 hari terakhir. Setiap hari dengan sudut pengambilan gambar yang berbeda, dengan pujian yang berbeda untuk ibu mertuanya. Tapi tokoh utamanya selalu sama, semangkuk semur daging dan rantang termos merah milik ibuku. Tenggorokanku terasa pahit, rasa asin yang tajam naik ke hidungku. Air mata tak tertahankan lagi, mengalir deras di kedua pipiku. Aku menangis tanpa suara. Kebenaran yang terpampang di depan mata begitu telanjang dan kejam, hingga aku tak bisa mempercayainya. Ibuku, seorang wanita desa yang sederhana, menabung sedikit demi sedikit, bangun pagi-pagi untuk memilih daging terbaik, memasaknya dengan sabar, membungkusnya dengan hati-hati, dan menitipkannya lewat travel untuk putri kandungnya yang sedang dalam masa nifas. Namun, makanan itu, sebelum sampai ke tanganku, telah direbut dengan kejam oleh persekongkolan ibu mertua dan suamiku. Ibu Ratna mengambil kiriman dari besannya, dan dengan tanpa rasa bersalah membawanya ke rumah putranya yang lain, menyajikannya untuk menantunya yang sedang hamil demi mendapatkan citra sebagai ibu mertua yang hebat dan pengertian. Dan Budi, pria yang menyebut dirinya suamiku, orang yang menerima rantang-rantang itu di terminal, telah setuju untuk menutupi kejahatan ini. Dia membohongi ibu mertuanya, menipu istrinya, merampas tetesan cinta dari keluarga istrinya untuk dijadikan hadiah bagi keluarga kandungnya. Dadaku terasa sesak seperti ditindih batu besar. Kemarahan meledak-ledak, membakar habis semua perasaan dan kesabaran yang selama ini kujaga selama 5 tahun menjadi menantu. Mereka menganggapku apa di rumah ini? Seorang wanita asing yang disewa untuk melahirkan anak? Sebuah mesin ATM tanpa perasaan? Mereka tidak hanya mencuri makanan, mereka telah merampas harga diriku. Menginjak-injak ikatan suci antara aku dan ibuku. Kusimpan semua foto dari Instagram Santi. Kuambil tangkapan layar dengan hati-hati dari setiap unggahan, setiap komentar yang memuji ibu mertuanya. Setiap kali aku menyimpan sebuah foto, rasanya seperti mengiris kepercayaanku yang buta selama ini. Bukti-bukti ini akan kusimpan. Aku tidak akan menjadi orang lemah yang membiarkan mereka terus membodohi dan mengisap darahku lebih lama lagi. Keluarga ini telah melampaui batas moralitas sebagai manusia. Kesabaranku resmi berakhir di sini. Malam telah larut. Kota bermandikan cahaya gemerlap, tetapi kamar rumah sakit terasa dingin mencekam. Budi masuk membawa sekantong buah-buahan, wajahnya masih menunjukkan ketenangan yang biasa. Dia melepas sepatu, merebahkan diri di sofa bed yang disediakan untuk keluarga, lalu menggeliat dan menguap lebar. Hari ini di kantor banyak sekali kerjaan, capek banget.
Kamu dan Bima bagaimana hari ini? Tadi ibu kirim jeruk peras. Sudah kutaruh di meja. Besok minta tolong suster untuk memerasnya. Budi berbicara dengan nada datar, seolah-olah dia adalah suami teladan yang peduli pada keluarganya. Aku tidak menjawab. Aku duduk diam di tempat tidur, selimut tipis menutupi pinggangku. Mataku menatap lurus ke arah Budi, dingin dan tajam. Keheninganku yang tidak biasa membuat Budi sadar ada sesuatu yang salah. Dia berhenti melepas kancing kemejanya, menoleh ke arahku dengan tatapan menyelidik. Ada apa? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Lukamu sakit lagi? Atau ibu mengatakan sesuatu yang membuatmu tidak senang? Perlahan, kuambil ponselku, membuka layar yang sudah menampilkan foto-foto dari Instagram Santi, lalu menyodorkannya tepat di depan wajah Budi. Jelaskan padaku, apa maksud semua ini? Suaraku terdengar pelan tetapi tegas, tanpa sedikit pun getaran atau kelemahan. Budi mengambil ponsel itu, matanya melirik foto-foto semur daging dan status pujian dari adik iparnya. Raut wajahnya berubah dalam sekejap, dari kaget, bingung, menjadi salah tingkah. Dia buru-buru mengembalikan ponsel itu kepadaku, menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, matanya menghindari tatapanku. Ini kamu sudah tahu, jangan marah dulu. Biar aku jelaskan. Aku tersenyum sinis, senyum yang getir. Aku menunggu alasan apa yang akan ia gunakan untuk membela tindakan pencurian terang-terangan terhadap cinta dari keluarga istrinya. Budi berdeham, mencoba mengembalikan kepercayaan dirinya, dan berbicara dengan suara keras seolah-olah akulah yang bersalah, bukan dia. Kenapa kamu harus tegang begitu? Santi kan sedang hamil 4 bulan, mual parah, pucat, tidak bisa makan apa-apa. Kamu kan manajer, gaji 80 juta sebulan, sudah terbiasa makan enak. Ibu kasihan melihat Santi yang lemah, dan juga kasihan pada cucunya, makanya ibu membagi sedikit makanan kiriman dari ibumu untuk Santi. Ibu hanya ingin berbuat baik untuk keluarga, demi anak dan cucu. Cuma semangkuk semur daging, harganya berapa sih? Kenapa kamu harus perhitungan sekali? Kamu ini kakak ipar, tapi tidak ada pengertiannya sama sekali. Jangan egois begitu. Setiap kata yang keluar dari mulut Budi terasa seperti tamparan keras di wajahku. Tak tahu malu. Itu satu-satunya kata yang muncul di benakku saat ini. Dia sama sekali tidak mengerti inti permasalahannya. Dia pikir, menipu ibu mertua, mencuri makanan bergizi dari istrinya yang baru saja mempertaruhkan nyawa, lalu memberikannya pada adik iparnya adalah sebuah tindakan mulia yang patut dipuji. Sementara aku, korban yang haknya dirampas dan ditipu, justru menjadi orang yang picik dan egois. Kuhela napas dalam-dalam. Dadaku terasa sakit, tetapi pikiranku menjadi jauh lebih jernih dan tajam dari sebelumnya. Kebutaan yang selama ini menyelimutiku telah sirna sepenuhnya. Bicaramu bagus sekali, desisku, menatap tajam ke mata Budi. Semangkuk semur daging memang tidak seberapa harganya. Aku bisa membeli puluhan, bahkan ratusan mangkuk seperti itu. Tapi yang berharga di sini adalah perasaan ibuku, adalah rasa hormat minimum yang seharusnya keluargamu berikan padaku. Ibuku begadang memasak untuk putrinya yang baru dioperasi, bukan untuk ditipu olehmu dan ibumu lalu dijadikan alat untuk mencari muka pada orang lain. Kamu bilang aku egois? Lalu keluargamu yang mencuri kiriman besan secara diam-diam dan memberiku makan nasi putih dengan ayam rebus kering selama 5 hari itu namanya mulia? Wajah Budi memerah padam, ia langsung membantah. Ibu memasak ayam rebus dan sayur bening itu demi kebaikan ususmu. Kamu tidak tahu terima kasih, malah menyalahkan. Ku beritahu ya. Kalau sudah menikah itu harus ikut aturan keluarga suami. Aku larang kamu berteriak dan menghina ibuku. Soal makanan itu, nanti aku akan bilang pada ibu agar tidak melakukannya lagi, selesai. Jangan menangis dan membuat keributan, nanti ditertawakan orang. Budi dengan kesal berbalik dan merebahkan dirinya di sofa, menarik selimut menutupi seluruh tubuhnya, menolak berkomunikasi lebih jauh. Sikap tak tahu malu dan pembelaan buta suamiku itu bagaikan sember air es yang menyiram habis sisa harapan terakhirku terhadap pernikahan ini. Aku tidak meneteskan air mata lagi. Hatiku telah membeku. Aku sudah mengerti posisiku di rumah ini. Aku bukan menantu, bukan istri. Aku hanyalah sebuah alat reproduksi dan sebuah mesin ATM, tidak lebih. Malam tiba,
Rumah sakit tenggelam dalam keheningan. Suara dengkuran Budi, yang teratur dari sofa di sudut ruangan, semakin menambah rasa sesak di hatiku. Aku tidak bisa tidur. Rasa sakit pada luka operasi tidak sebanding dengan rasa sakit karena pengkhianatan dan pemanfaatan yang menggerogoti jiwaku. Kurai laptop pribadi yang kusimpan di dalam tas perlengkapan bayi, lalu menyalakannya. Cahaya biru dari layar menerangi wajahku yang dingin. Kubuka aplikasi mobile banking, mengunduh seluruh riwayat transaksi selama 5 tahun terakhir, sejak hari aku resmi menjadi bagian dari keluarga Budi. Kubuka sebuah lembar kerja Excel yang kosong, jari-jariku menari lincah di atas keyboard, membuat sebuah daftar rincian setiap arus uang masuk dan keluar. Angka-angka dingin mulai muncul, melukiskan gambaran utuh tentang kebodohan dan kelonggaranku selama bertahun-tahun. Item pertama, sebuah unit apartemen mewah senilai 3 miliar rupiah. Tahun itu, menjelang pernikahan, pihak keluarga laki-laki mengeluh tentang kondisi ekonomi mereka yang sulit. Orang tua di kampung tidak punya uang untuk membelikan putra mereka rumah di Jakarta. Aku, dengan uang tabunganku dari kerja lembur bertahun-tahun ditambah bonus saham dari perusahaan, membiayai sendiri 100% harga apartemen itu. Saat mengurus surat-surat, Budi dengan manisnya memohon agar namanya ikut dicantumkan sebagai pemilik bersama, agar ia bisa tegak kepala di hadapan kerabat dan teman-teman, agar tidak dicap numpang hidup pada istri. Aku, karena cinta, dan ingin menjaga harga diri suamiku, dengan bodohnya setuju. Rumah yang sepenuhnya kubangun dari keringat dan air mataku, kini menjadi aset bersama, tempat ibu mertua dan suamiku dengan bebasnya menceramahiku. Item kedua, uang pembelian mobil untuk adik iparku setahun yang lalu. Heru, adik Budi, menikahi Santi. Pasangan muda itu ingin hidup mandiri dan menuntut untuk dibelikan mobil agar tidak kalah dari teman-temannya. Ibu Ratna menangis tersedu-sedu meneleponku, mengeluh bahwa Heru diremehkan oleh keluarga istrinya karena tidak punya mobil. Dia memaksa Budi mencari pinjaman, dan pada akhirnya akulah yang harus mengajukan kredit ke bank, atas namaku, untuk membeli mobil seharga 700 juta rupiah, yang kemudian dipakai oleh Heru dan Santi. Setiap bulan, rekeningku secara otomatis dipotong 15 juta rupiah untuk membayar cicilan pokok dan bunganya. Sementara itu, adik iparku yang pamer mobil mewah tidak pernah sekalipun mengucapkan terima kasih. Bahkan untuk mengisi bensin pun kadang-kadang mereka menelepon meminta uang. Item ketiga, biaya hidup bulanan. Kudaftar semua tagihan listrik, air, iuran pengelolaan apartemen, uang belanja pasar, uang suplemen untuk Ibu Ratna, uang sumbangan pernikahan dan duka cita untuk kerabat pihak suami. Semuanya, tanpa terkecuali, dibayar dari kartu kredit tambahan yang kuberikan pada Budi, yang terhubung langsung dengan rekening gajiku yang 80 juta rupiah itu. Aku beralih ke kolom pendapatan Budi. 15 juta rupiah, gaji bulanan seorang pegawai kantor biasa. Untuk apa uang itu ia gunakan? Untuk membeli pakaian bermerek, nongkrong di kafe, mentraktir teman-temannya, pergi team building dengan kantornya, dan sesekali membeli hadiah murah untuk ibunya. Tidak pernah sekalipun ia berinisiatif menyumbang sepeser pun untuk membeli popok atau susu Bima, atau untuk biaya hidup bersama. Kutekan tombol sum. Angka yang muncul di kolom pengeluaran untuk keluarga suami begitu panjang dan besar, hingga membuatku pusing. Ternyata, selama 5 tahun ini, aku telah menggunakan masa muda, karier, dan kesehatanku untuk memelihara sekelompok parasit yang sombong. Aku menggunakan uangku sendiri untuk membeli perlakuan buruk, penghinaan, dan menu nifas ayam rebus yang menyedihkan. Dedikasi dan pengorbanan tanpa syarat dariku tidak dibalas dengan rasa hormat, melainkan hanya menciptakan sekelompok orang manja dan serakah yang menganggap menguras hartaku adalah hak mereka. Kututup laptop dengan keras. Rasa mual dan jijik bergejolak di perutku. Ini adalah sebuah kesadaran yang menyakitkan, tetapi perlu. Kutatap box bayi Bima, anakku sedang tertidur pulak sambil mengecap-ngecap, tangan mungilnya terkepal. Putraku, makhluk kecil yang suci ini, tidak boleh tumbuh di lingkungan yang beracun, penuh kebohongan, dan pemanfaatan seperti ini. Aku harus melindungi anakku, dan aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Aku tidak akan menjadi mesin ATM yang buta lagi. Semangkuk semur daging dari ibuku telah menjadi pemicunya.
Mereka telah membangunkan singa yang terluka di dalam diriku. Pembersihan ini akan dimulai besok. Aku akan memberi mereka pelajaran tentang nilai kemandirian dan harga yang harus dibayar saat memanfaatkan kebaikan orang lain. Kebangkitan ini bukanlah balas dendam yang kejam, melainkan upaya untuk memulihkan tatanan, merebut kembali apa yang menjadi milikku, agar aku dan putraku bisa melangkah ke babak baru kehidupan yang bebas dan bermartabat. Dimulai dengan memutus aliran darah finansial yang selama ini menjadi sandaran mereka. Langit baru saja memerah, cahaya fajar menembus tirai tipis di kamar rumah sakit. Aku terjaga semalaman, tetapi anehnya, pikiranku terasa sangat jernih. Tidak ada lagi air mata kelemahan, tidak ada lagi rasa sedih yang menyesakkan. Di kepalaku sekarang hanya ada satu rencana yang jelas dan tegas. Melihat putraku, Bima, yang tertidur pulas. Napasnya yang teratur membuat dadanya yang mungil naik turun. Aku berjanji pada diri sendiri tidak akan membiarkan siapapun memanfaatkan atau menginjak-injak kehidupan kami berdua lagi. Budi masih mendengkur di sofa. Dia tidur nyenyak, seolah tidak punya salah apapun. Kurahi ponsel di meja, membuka kunci layar. Aplikasi mobile banking muncul dengan antarmuka yang familiar. Aku masuk menggunakan sidik jari, langsung menuju menu pengelolaan kartu kredit. Kartu tambahan atas nama Budi dengan limit 100 juta rupiah per bulan muncul di bagian paling atas. Selama bertahun-tahun, semua pengeluarannya, dari kopi, pakaian bermerek, hingga traktiran teman-temannya, semua digesek dari kartu ini. Dan di akhir bulan, rekening gajiku yang secara otomatis melunasinya. Tanpa ragu, kutekan tombol blokir kartu. Layar konfirmasi muncul. Aku memilih alasan blokir permanen dan memasukkan kode OTP. Sebuah bunyi bip pelan terdengar. Sistem memberitahukan bahwa kartu telah berhasil diblokir. Sejak saat ini, aliran darah finansial yang memelihara gengsi kosong suamiku telah resmi terputus. Tapi itu belum cukup. Aku melanjutkan ke menu pembayaran otomatis. Daftar tagihan yang telah diatur muncul berderet, listrik apartemen 3 miliar kami, air pam, iuran pengelolaan bulanan, internet, satu persatu kupilih. Lalu kutekan tombol hapus. Setiap kali menekan tombol itu, aku merasa telah melepaskan satu beban tidak masuk akal yang dengan bodohnya kupikul selama 5 tahun. Mulai bulan ini, jika mereka ingin menggunakan listrik dan air di rumah yang kubeli, mereka harus membayarnya sendiri. Selesai, kuletakkan ponsel. Lalu meregangkan tubuh perlahan untuk meredakan nyeri pada bekas jahitan. Tepat saat itu, Budi menggeliat dan bangun. Ia menguap lebar sambil menggaruk-garuk kepala, lalu berjalan dengan mata setengah terpejam ke kamar mandi. Sekitar 10 menit kemudian, Budi keluar, merapikan kerah kemejanya, dan berjalan ke arah pintu. Dengan suara serak khas orang baru bangun tidur, dia berkata akan turun ke kantin rumah sakit untuk membeli kopi dan soto Betawi, sekalian melihat apakah ada makanan yang bisa ia belikan untuk sarapanku. Aku hanya mengangguk pelan, diam-diam menunggu drama yang akan terjadi. Waktu terasa berjalan lambat. Tepat 15 menit kemudian, pintu kamar terbanting terbuka. Budi menyerbu masuk, wajahnya merah padam, dengan keringat di dahi. Di tangannya tidak ada kopi atau soto, yang ada hanya ponsel yang menampilkan pesan dari bank. Ia berjalan cepat ke arahku, suaranya dipenuhi amarah dan kepanikan. "Kamu ini berbuat apa? Kenapa kartu kreditku diblokir? Cepat telepon bank sekarang. Pagi-pagi mau beli soto, kartunya ditolak, semua orang di sana menertawakanku. Kamu memblokir kartu seenaknya tanpa bertanya padaku dulu." Aku perlahan duduk tegak, bersandar pada bantal yang empuk. Kutatap matanya, tatapan yang begitu dingin dan tajam hingga Budi tanpa sadar mundur setengah langkah. Aku berkata dengan tegas. Setiap kata terdengar jelas. "Dengarkan baik-baik. Itu kartu tambahan yang terhubung dengan rekeningku. Uang di dalamnya adalah hasil keringatku. Aku mau memblokirnya kapan saja, itu hakku, tidak perlu minta izin pada seorang penipu yang mencuri barang milik istrinya sendiri. Mulai hari ini, gunakan gajimu yang 15 juta itu untuk hidup. Listrik, air, iuran apartemen, semua pembayaran otomatisnya juga sudah kuhapus. Kita lihat saja gajimu itu bisa bertahan berapa hari?" Budi melotot, mulutnya ternganga hendak membantah. Tetapi ketika tatapannya bertemu dengan mataku yang tegas tanpa kompromi,
Ia mendadak terdiam. Ketakutan mulai terlihat di wajah pria yang terbiasa hidup menumpang itu. Ia sadar bahwa satu-satunya pelampung finansialnya telah hancur, dan ia benar-benar tidak punya apa-apa. Keheningan menyelimuti kamar setelah Budi menerima hukuman pertamanya. Ia mundur ke sudut sofa, menjambak rambutnya, matanya menatap kosong ke lantai. Tepat saat itu, ponselku bergetar hebat di atas meja. Nama Santi Parbar kedip-kedip di layar. Pasti Budi sudah buru-buru mengirim pesan untuk meminta bantuan adik dan iparnya, melaporkan berita buruk bahwa aku telah memblokir semua akses keuangan. Kutekan tombol jawab, menyalakan loudspeaker, dan meletakkan ponsel di meja agar Budi juga bisa mendengarnya. Dari seberang telepon, suara manja dan tangisan palsu Santi terdengar. Mbak Chandra, Mbak sehat? Aku rencananya sore ini mau minta Mas Heru antar ke rumah sakit jenguk Bima. Tadi pagi Mas Budi telepon, bilang Mbak lagi marah sekali sama Mama dan Mas Budi. Mbak, jangan marah lagi ya. Mbak, soal makanan yang Mama antar buat aku itu, mungkin Mama kasihan lihat aku mual-mual, makanya Mama begitu. Orang tua kan kadang suka begitu, Mbak jangan dimasukkan ke hati ya. Mama sedih, nangis dari semalam. Kata-kata Santi terdengar seperti memohon, tetapi setiap kalimatnya menyiratkan upaya untuk menyalahkan orang tua dan membenarkan tindakan pencurian. Dia memainkan peran sebagai korban yang tidak bersalah dengan sangat baik, seolah-olah tindakannya memakan semur dagingku dengan gembira dan memamerkannya di media sosial adalah sebuah kebaikan yang terpaksa ia terima. Aku tersenyum sinis. Kemarahanku kini telah berubah menjadi senjata dingin yang tak terlihat. Aku menjawab, nada suaraku tenang tetapi tajam. Kamu tidak perlu bersandiwara menangis di depanku. Kamu yang dengan bangga pamer di media sosial makan makanan bergizi untuk kakak iparmu yang baru melahirkan, kamu hebat sekali bisa menelannya. Tapi soal semur daging itu tidak akan kubahas lagi hari ini. Ada hal yang lebih penting yang perlu kusampaikan padamu dan Mas Heru. Di seberang sana, hening. Tangisan palsu Santi berhenti seketika. Ketegangan terasa menjalar melalui gelombang telepon. Aku melanjutkan, menyiramkan air dingin kedua ke keluarga suamiku. Mobil seharga 700 juta yang kalian pakai itu, surat-surat pinjaman dan cicilannya semua atas namaku. Setiap bulan, rekeningku dipotong 15 juta untuk membayar pokok dan bunganya. Kamu rekam saja perkataanku ini dan sampaikan pada Mas Heru. Mulai bulan ini, aku secara resmi akan berhenti membayar cicilan mobil itu. Terdengar suara napas tertahan dari Santi. Ia panik, suaranya tergagap, kehilangan nada manjanya. Mbak bilang apa? Berhenti bayar? Mbak jangan bercanda begitu. Mobil itu kami pakai untuk kerja setiap hari. Kalau Mbak berhenti bayar, nanti mobilnya ditarik leasing, kami pakai apa? Mbak mau membunuh kami pelan-pelan? Mbak kan kakak ipar, harusnya melindungi kami. Aku mengetukkan jariku ke meja, menjawab dengan tegas. Aku kakak iparmu, bukan mesin pencetak uang untuk keluargamu. Waktu beli mobil, kalian janji akan bayar cicilannya sendiri, hanya minta tolong aku pinjam nama. Akhirnya, uang muka 50 juta pun aku yang bayar. Cicilan setiap bulan juga aku yang banting tulang membayarnya. Kalian pamer mobil mewah, bensin habis pun menelepon minta uang padaku. Sekarang aku sudah lelah. Aku tidak mau memelihara benalu lagi. Kalau kalian mau mempertahankan mobil itu, besok bawa uang 300 juta untuk mengembalikan uang muka dan total cicilan yang sudah kubayarkan selama setahun ini, lalu kita ke bank untuk proses balik nama, dan kalian tanggung sendiri sisa utangnya. Kalau tidak, tanggal 10 bulan ini leasing akan datang menarik mobil itu, silakan kalian serahkan sendiri kuncinya. Santi berteriak histeris di telepon, memohon agar aku memikirkannya lagi, menggunakan ikatan keluarga sebagai tameng. Tetapi aku tidak mau berdebat lebih jauh, langsung kutekan tombol putus, suara sambungan terputus terdengar kering. Aku menoleh ke arah Budi. Dia duduk termangu, wajahnya pucat pasi, tangannya mencengkeram ujung bajunya. Keputusan untuk menarik kembali mobil itu adalah pukulan telak bagi harga diri keluarga suamiku, menghancurkan citra mewah yang selalu mereka banggakan. Pintu kamar sekali lagi terbuka dengan kasar. Kali ini yang muncul adalah ibu mertuaku, Ibu Ratna. Beliau masuk dengan aura mengancam, langkahnya berat seolah ingin menghancurkan lantai rumah sakit.
Di tangannya, ia masih membawa tas anyaman hijau, dan di dalamnya terlihat rantang termos merah milik ibuku. Jelas sekali ia sudah menerima kabar dari Santi dan langsung bergegas ke sini untuk melabrakku. Ibu Ratna berjalan ke tengah ruangan, melemparkan tasnya ke kursi, lalu berkacak pinggang menatapku dengan tatapan membunuh. Kemarahan membuat wajahnya memerah, kerutan di sekitar matanya semakin dalam. Apa yang kamu lakukan, Chandra? Kamu pikir karena kamu punya banyak uang, kamu bisa menginjak-injak keluarga ini? Heru dan Santi hidup tenang, kenapa kamu suruh leasing menarik mobil mereka? Kamu ini kejam sekali. Kamu ingin memecah belah keluarga, ingin membuat kami semua menderita. Baru kamu puas. Hah? Ibu Ratna berteriak-teriak, suaranya yang melengking menggema di lorong. Jika ini adalah aku yang dulu, aku pasti sudah ketakutan, meminta maaf, dan mengalah demi kedamaian. Tapi sekarang, di hadapanku hanyalah seorang wanita serakah yang menggunakan kekuasaannya sebagai mertua untuk memanipulasi dan menguras menantunya. Melihat ibunya datang, Budi seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung. Ia melompat dari sofa, berlari memeluk lengan ibunya, dan mengadu dengan nada merengek. Bu, dia sudah gila. Kartu kreditku diblokir, tagihan listrik dan air di rumah juga diputus pembayarannya. Tadi pagi aku mau beli soto saja tidak punya uang sepeser pun, malu sekali, Bu. Tolong bicara padanya, Bu. Kalau begini terus kita mau hidup bagaimana? Mendengar keluhan putra kesayangannya, raut wajah Ibu Ratna seketika berubah. Ekspresi garangnya lenyap, digantikan oleh keterkejutan dan kepanikan yang luar biasa. Matanya terbelalak, bibirnya bergetar tanpa kata. Beliau sangat sadar bahwa sumber kehidupan seluruh keluarganya bergantung sepenuhnya pada gajiku. Semua kemewahan dan kenyamanan selama ini berasal dari aliran uang dari rekening menantunya. Memutus aliran finansial berarti beliau harus kembali ke kehidupan sederhana dan penuh perhitungan seperti sebelum aku masuk ke dalam keluarganya. Namun, gengsinya yang tinggi tidak mengizinkannya untuk menyerah. Merasa tidak bisa lagi mengancamku, Ibu Ratna memutuskan untuk memainkan drama andalannya. Beliau berlutut, duduk bersimpuh di lantai keramik rumah sakit yang dingin, dan mulai meraung-raung. Ya Tuhan! Semuanya, lihat menantu durhaka ini. Saya sudah begadang melayaninya, merawatnya setelah melahirkan, tapi sekarang dia membalas air susu dengan air tuba. Dia sombong karena punya uang, dia menghina keluarga suami, dia mau membunuh kami semua. Bapa, kalau arwahmu tidak tenang, lihatlah kelakuan menantumu ini, dia menyiksa saya dan anak-anakmu. Tangisan Ibu Ratna menggema di seluruh lantai rumah sakit. Beberapa pasien dan keluarga dari kamar sebelah mulai menjulurkan kepala, penasaran. Budi panik, mencoba menarik tangan ibunya untuk berdiri, tetapi beliau berpegangan erat pada kaki meja, meronta-ronta dan menangis lebih kencang. Beliau ingin menggunakan tekanan publik, ingin menjadikanku penjahat di mata semua orang, agar aku mengalah, membuka blokir kartu, dan melanjutkan pembayaran cicilan mobil. Tapi perhitungannya salah. Drama murahan ini hanya semakin memperkuat tekadku untuk pergi. Tangisan Ibu Ratna semakin menjadi-jadi, menarik perhatian puluhan pasang mata di lorong. Bisik-bisik mulai terdengar. Orang-orang menatap ke dalam kamar, melihat seorang wanita tua yang duduk di lantai, dan seorang ibu muda yang baru melahirkan di tempat tidur. Di mata orang luar, gambaran ibu mertua yang menangis selalu menimbulkan simpati, dan menantu secara otomatis menjadi pihak yang bersalah. Tapi aku tidak goyah. Dengan tenang kuambil ponsel, menyalakan aplikasi perekam suara, dan meletakkannya di meja makan di samping tempat tidur. Mataku tidak menunjukkan rasa takut, hanya ada kedinginan yang menusuk. Aku berbicara dengan jelas, volume yang cukup keras, agar orang-orang di luar pintu bisa mendengar semuanya. Silakan ibu menangis terus. Tapi sebelum itu, tolong siapkan uang untuk dikembalikan pada saya. Pertama, 300 juta rupiah uang muka dan cicilan mobil Heru yang sudah saya bayarkan. Minta dia transfer sekarang juga. Kedua, semua biaya hidup yang sudah saya tanggung untuk keluarga ini selama 5 tahun, saya anggap sedekah. Tapi khusus untuk semur daging kiriman ibu saya, yang ibu curi untuk diberikan pada menantu ibu yang lain. Ibu harus membayarnya. Mendengar kalimat mencuri makanan kiriman besan, kerumunan di luar lorong terkesiap kaget.
Bisik-bisik mulai berubah arah. Orang-orang mulai menunjuk ke arah Ibu Ratna, tatapan mereka berubah dari kasihan menjadi jijik. Astaga, nenek macam apa itu? Makanan bergizi untuk menantunya yang baru melahirkan malah dicuri untuk orang lain, bisik seorang wanita di luar pintu, cukup keras untuk didengar Ibu Ratna. Ibu Ratna seperti tersengat listrik. Beliau berhenti menangis, menatapku dengan nanar. Drama untuk mencari simpati publik telah kubongkar habis-habisan. Tetapi karena gengsinya terlalu tinggi, beliau justru berteriak lebih keras, memukul-mukul lantai. Kamu fitnah. Kamu menuduh sembarangan. Kapan saya mencuri barangmu? Jangan mengarang cerita untuk menjelek-jelekan nama baik keluarga ini. Aku tidak mau berdebat lagi. Keributan yang dibuat Ibu Ratna mulai membuat Bima terkejut. Bayiku menghentakkan tangannya dan menangis kencang. Tangisan putraku bagai pisau yang menusuk jantungku. Segera ku tekan bel panggilan perawat di atas kepala ranjang, dan sekaligus menekan tombol darurat di kamar VIP. Tidak sampai 1 menit, 2 perawat dan 3 petugas keamanan berseragam datang dengan cepat. Mereka menembus kerumunan dan masuk ke kamar dengan wajah serius. Ada apa ini? Mohon semuanya tenang. Ini adalah area istirahat untuk ibu dan bayi, kata seorang petugas keamanan dengan tegas. Sambil menenangkan bayiku, aku menunjuk ke arah Ibu Ratna yang masih duduk di lantai. Bapak, Ibu, tolong bantu saya untuk meminta ibu ini keluar. Beliau masuk ke kamar saya, membuat keributan, berteriak-teriak hingga mengganggu kesehatan saya dan membuat bayi saya ketakutan. Saya tidak mau menerimanya lagi. Petugas keamanan segera mendekat, dengan tegas meminta Ibu Ratna untuk berdiri dan meninggalkan ruangan. Wajah Ibu Ratna pucat pasi, kehilangan muka di hadapan puluhan orang. Beliau mencoba meronta dan membela diri, tetapi sikap tegas petugas keamanan membuatnya tidak berani berbuat lebih jauh. Budi, yang malu luar biasa, bahkan tidak berani mengangkat wajahnya. Ia buru-buru menarik tangan ibunya keluar pintu, mundur dalam kekalahan yang memalukan. Drama telah berakhir, mengembalikan ketenangan bagi aku dan putraku untuk mempersiapkan serangan terakhir. Ketika pintu kamar tertutup, mengembalikan keheningan, aku memeluk Bima erat-erat, menenangkannya hingga ia kembali tertidur. Setelah melewati saat-saat yang menegangkan, tubuhku terasa lelah, luka operasiku kembali nyeri, tetapi tekadku menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu, jika ingin mengalahkan ular, kepalanya harus dihancurkan. Jika aku hanya berhenti pada pemutusan finansial, mereka akan menjelek-jelekanku di hadapan kerabat, memutarbalikkan fakta, dan menjadikanku menantu yang kejam dan sombong. Aku harus menunjukkan wajah asli mereka kepada semua orang dengan bukti yang tak terbantahkan. Kuraih ponselku dan membuka WhatsApp. Kuakses grup chat bernama keluarga besar, yang beranggotakan lengkap kakek, nenek, paman, bibi dari kedua belah pihak, total hampir 50 anggota. Grup ini biasanya hanya digunakan untuk mengucapkan selamat ulang tahun atau memberikan kabar pernikahan dan duka. Hari ini, grup ini akan menjadi pengadilan yang membongkar kebenaran. Aku mulai mengunggah semua gambar yang telah kusimpan dengan telaten dari malam sebelumnya. Foto pertama adalah semangkuk semur daging yang menggiurkan di samping rantang termos merah yang khas. Berikutnya adalah 5 unggahan berturut-turut dari Santi yang memamerkan perlakuan istimewa dari ibu mertuanya. Terakhir, kulampirkan rekaman suara singkat yang baru saja kurekam, bagian di mana aku meminta Ibu Ratna mengembalikan makanan kiriman ibuku. Setelah semua bukti terunggah, aku mengetik sebuah pesan panjang yang jelas dan tajam. Setiap kata kutulis dengan hati-hati, tidak berlebihan, langsung pada inti masalah. Kepada Bapak, Ibu, Om, Tante, dan seluruh keluarga besar. Saya Chandra, menantu dari Ibu Ratna. Hari ini, di tengah masa pemulihan pasca operasi Caesar, saya mohon izin untuk menjelaskan sebuah kejadian yang sangat menyakitkan, agar keluarga kedua belah pihak bisa memahaminya. Ibu kandung saya di Solo. Karena khawatir dengan kondisi saya, telah repot-repot memasak semur daging sapi dan mengirimkannya melalui travel selama 5 hari berturut-turut agar saya bisa cepat pulih. Mas Budi yang selalu mengambil kiriman tersebut di terminal. Namun, selama 5 hari itu, saya hanya diberi makan nasi putih, ayam rebus, dan sayur bening oleh ibu mertua saya, dengan alasan pantangan.
Secara tidak sengaja saya menemukan bahwa seluruh makanan kiriman ibu saya itu telah diambil oleh ibu mertua saya untuk diberikan kepada adik ipar saya, Santi. Saya lampirkan bukti unggahan Santi yang memamerkan rantang makanan milik ibu saya di media sosial agar semua bisa melihat. Perilaku menipu besan dan mencuri makanan menantunya sendiri untuk dijadikan hadiah ini telah melampaui batas moral dan kesabaran saya. Melalui kejadian ini, saya secara resmi memberitahukan bahwa saya tidak dapat lagi hidup bersama dalam keluarga yang penuh kebohongan dan tidak punya perasaan seperti ini. Saya akan segera mengajukan gugatan cerai terhadap Mas Budi. Mohon pengertian dari seluruh keluarga. Kubaca lagi pesan itu sekali lagi, lalu dengan napas dalam, kutekan tombol kirim. Hanya dalam 10 detik, grup chat itu meledak. Emotikon kaget dan marah bermunculan. Pesan dari para bibi dan paman dari pihak suamiku mulai masuk. Ya ampun, Ratna, kamu ini kenapa? Makanan dari besan untuk cucunya sendiri kok malah dikasih ke orang lain? Budi sebagai suami kok malah ikut-ikutan menipu istri? Ini benar-benar tidak bisa diterima. Sudah mencoreng nama baik keluarga kita. Ratna, keluarga inti suamiku benar-benar diam. Ibu Ratna, Budi, Heru, dan Santi, tidak ada satupun yang berani membantah atau memberi penjelasan. Bukti yang kuberikan terlalu jelas, terlalu kuat. Seluruh topeng moralitas dan kasih sayang palsu yang dibangun Ibu Ratna selama ini telah terkoyak di hadapan seluruh kerabat. Aku menatap layar ponsel yang terus menyala. Sudut bibirku sedikit terangkat membentuk senyum lega. Akhirnya, kebenaran terungkap. Aku telah membersihkan sampah dalam hidupku, siap untuk memulai lembaran baru yang bebas dan bermartabat. Pesan di grup keluarga baru saja terkirim kurang dari 30 menit, pintu kamar VIP-ku sekali lagi terbanting terbuka. Kali ini yang menyerbu masuk adalah Heru dan Santi. Berbeda total dari sikap memelas di telepon tadi, keduanya menunjukkan wajah garang dan kesal seperti orang yang baru saja kehilangan sumber penghidupannya. Heru, mengenakan kaos bermerek mahal, sambil memegang kunci mobil yang cicilannya kubayar, berjalan dengan angkuh ke arah tempat tidurku. Santi mengikuti di belakang, menenteng tas mewah, wajahnya yang dipoles riasan kini berkerut karena marah. Heru bahkan tidak menyapaku, langsung membanting kunci mobil ke meja, dan bertanya dengan suara keras, "Mbak Chandra, apa-apaan ini? Mbak menjelek-jelekan mama di grup keluarga belum cukup, sekarang Mbak mau berhenti bayar cicilan mobil kami? Mbak punya banyak uang untuk beli apartemen, gaji 80 juta, cuma mobil untuk adik ipar saja diperhitungkan? Mbak mau membuat kami sengsara? Kakak ipar macam apa Mbak ini?" Santi di sampingnya ikut menimpali, air matanya mulai berlinang sebuah drama yang sudah sangat ku kenali. "Mbak, kami ini banyak utang, kalau Mbak hentikan bantuannya sekarang, mobilnya bisa ditarik leasing. Saya sedang hamil besar, Mbak tega lihat keponakan Mbak nanti lahir tidak punya mobil, harus kehujanan dan kepanasan? Mbak jangan kejam begitu." Aku bersandar di bantal, dengan tenang mengamati pertunjukan dari pasangan adik iparku. Sifat tidak tahu malu mereka telah mencapai level yang sulit dibayangkan. Mereka mengenakan pakaian yang dibeli dengan uangku, mengendarai mobil yang kubayar cicilannya, datang menjengukku tanpa membawa apa-apa, tetapi mulut mereka penuh dengan tuntutan dan tuduhan. Menggunakan ikatan keluarga untuk memaksaku terus menjadi sapi perah bagi mereka. Aku tidak langsung menjawab. Kubuka laci di samping tempat tidur, mengeluarkan sebuah map tebal. Isinya adalah seluruh bukti transaksi bank, perjanjian jual beli mobil, dan dokumen pinjaman yang sudah kuminta stafku di kantor untuk mencetak dan mengantarkannya pagi tadi. Kulemparkan map itu ke meja, tepat di samping kunci mobil Heru. Suara kertas yang terbanting memecah isak tangis Santi. "Buka mata kalian dan baca baik-baik," kataku dingin. Suaraku tidak tinggi, tetapi cukup berat untuk menaklukkan kesombongan mereka. Semua dokumen pinjaman bank untuk mobil 700 juta itu atas namaku. Tanda tangannya milikku. Rekening yang didebit setiap bulan juga rekeningku. Uang muka 50 juta. Cicilan 15 juta setiap bulan selama setahun ini, tidak ada sepeser pun yang berasal dari keringat kalian. Heru melirik angka-angka merah di laporan rekening, wajahnya yang semula marah berubah menjadi pucat. Ia menelan ludah, mencoba menyelamatkan sedikit harga dirinya. Dulu kan Mbak bilang mau pinjam nama saja biar pengajuannya gampang. Kita kan keluarga, pakai mobil Mbak memangnya kenapa?
Masa sama keluarga perhitungan? Keluarga? Aku tertawa sinis. Tatapanku setajam pisau ke arah Heru. Keluarga yang mencuri makanan nifas dari besan untuk dimakan bersama? Keluarga yang menganggapku mesin uang, memeras tenaga kerjaku lalu menuduhku kejam? Dengarkan baik-baik. Kalau hari ini juga kalian tidak mentransfer kembali 300 juta rupiah uang muka dan cicilan yang sudah kubayar, aku akan membawa semua bukti ini ke pengadilan. Aku akan menuntut kalian atas kasus penggelapan aset. Nanti bukan hanya mobil yang ditarik leasing, kalian juga akan berurusan dengan hukum karena menggunakan properti orang lain secara ilegal. Kalian pilih, bayar uang atau masuk penjara? Kata-kataku yang tajam, dengan dasar hukum yang kuat, bagaikan petir yang menyambar kepala pasangan itu. Mereka yang terbiasa mengandalkan air mata dan ikatan keluarga untuk memanipulasi orang lain, sama sekali tidak mengerti hukum dan tidak menyangka aku bisa sekeras ini. Santi mundur selangkah, kakinya gemetar hingga hampir jatuh. Ia memegangi perutnya, tidak lagi berpura-pura menangis, wajahnya menunjukkan kepanikan yang sesungguhnya. Ia mencengkeram lengan Heru, tergagap memanggil nama suaminya. Heru hanya berdiri mematung, seluruh tubuhnya kaku. Ia tahu ancamanku bukan gertakan sambal. Dengan posisiku sebagai manajer di perusahaan besar, aku punya cukup koneksi dan uang untuk menyewa pengacara terbaik yang bisa membuat mereka kehilangan segalanya. Arogansi keluarga suamiku telah runtuh sepenuhnya. Mereka berdiri di hadapanku, gemetar, tak berdaya, dan ketakutan. Topeng kepalsuan mereka telah terkoyak, menampakkan sifat asli para benalu yang hidup dari hasil kerja keras orang lain. Kuambil kembali map itu, menyimpannya di laci, dan memberi isyarat dengan tanganku agar mereka enyah dari hadapanku. Tanpa perlu berkata-kata lagi, keheninganku adalah hukuman terberat bagi mereka. Heru dan Santi berjalan gontai keluar kamar, bayangan mereka tampak menyedihkan seperti penjudi yang baru saja kalah besar. Kamar VIP yang luas itu kini hanya menyisakan aku dan Budi. Udara terasa berat dan sunyi senyap, bahkan detak jam dinding pun terdengar jelas. Budi berdiri di sudut ruangan, kedua tangannya terkulai lemas, wajahnya pucat seperti mayat. Ia telah menyaksikan ketegasanku menghadapi ibu dan adiknya. Ia mengerti bahwa batas kesabaranku telah terlampaui. Tanpa ada jalan lain, Budi perlahan berjalan mendekati tempat tidurku. Langkahnya terasa berat dan ragu. Tiba-tiba, ia menekuk lututnya, bersimpuh tepat di samping ranjangku. Tangannya mencengkeram sisi tempat tidur, matanya yang memerah menatapku memohon. Chandra, aku mohon padamu. Kalau kamu begini, bagaimana keluarga kami akan hidup? Aku tahu ibu dan adik-adikku salah, aku minta maaf ribuan kali padamu. Tolong sisakan sedikit harga diri untuk keluarga kami. Aku janji, mulai sekarang aku tidak akan membiarkanmu dirugikan lagi. Aku akan paksa ibu dan Heru datang ke sini untuk meminta maaf padamu. Bersujud di kakimu pun akan mereka lakukan. Tolong jangan tuntut adikku. Tolong buka lagi blokir kartuku. Kita punya Bima, Chandra. Apa kamu tega membiarkan anak kita tumbuh tanpa keluarga yang utuh? Melihat air mata mengalir di pipi Budi, ada sedikit rasa iba yang melintas di hatiku. Tetapi dengan cepat terhapus oleh kesadaranku. Aku bisa melihat dengan jelas apa yang ada di balik permohonan yang menyedihkan itu. Budi tidak menyesal telah menyakitiku, ia tidak peduli pada kerja keras ibuku. Ia hanya takut. Takut kehilangan sumber finansialnya yang melimpah, takut harus menghadapi utang mobil adiknya, takut kehilangan citra pria sukses yang ia banggakan di depan teman-temannya. Permintaan maafnya begitu murah dan penuh perhitungan. Aku duduk tegak, menepis tangan Budi dari sisi ranjang. Tatapanku padanya tidak lagi dipenuhi kebencian, melainkan rasa kasihan dan jijik yang mendalam. Berdiri. Jangan gunakan drama murahan ini untuk meluluhkan hatiku. Harga diri keluargamu sudah hilang sejak ibumu membuka rantang semur dari besannya untuk disajikan di meja makan orang lain. Kamu menggunakan Bima sebagai tameng untuk mempertahankan tambang emasmu ini, kan? Aku lebih baik membesarkan anakku tanpa seorang ayah, daripada ia harus tumbuh di samping pria pengecut dan tidak bertanggung jawab yang ikut serta menipu istri dan anaknya sendiri. Kuraih tas tanganku di kursi, mengeluarkan selembar kertas A4 yang terlipat rapi, itu adalah surat gugatan cerai.
Aku sudah diam-diam menyiapkannya di laptop dan meminta tolong perawat untuk mencetaknya kemarin sore, saat semua kebenaran terungkap. Di sudut kanan bawah, tanda tanganku dengan tinta biru sudah tertera, tegas dan kuat. Kulemparkan surat itu tepat ke wajah Budi. Kertas tipis itu melayang dan jatuh di lantai yang dingin, tepat di hadapannya. Tanda tangani. Kita akhiri semuanya. Pernikahan ini sudah mati. Mati sejak semangkuk semur daging ibuku dirampas olehmu dan ibumu. Kalian tidak hanya mencuri uang, kalian telah mencuri kemanusiaan, mencuri rasa hormat yang paling dasar. Aku tidak bisa lagi menyebut para penipu sebagai keluarga. Tidak ada permintaan maaf yang bisa mengembalikan kepercayaanku. Budi menatap kosong pada dua kata, gugatan cerai yang tercetak tebal. Seluruh tubuhnya gemetar. Ia panik, memungut kertas itu dan hendak meremasnya. Tetapi saat melihat tatapanku yang sedingin es, tangannya berhenti. Ia tahu, meskipun ia merobek ratusan lembar surat seperti ini, keputusanku tidak akan pernah berubah. Runtuhnya sebuah pernikahan yang dibangun di atas pemanfaatan telah tiba di penghujungnya, tidak bisa diselamatkan lagi. Kepanikan tergambar jelas di setiap garis wajah Budi. Dia memegang surat gugatan cerai, bibirnya bergetar tanpa bisa berkata-kata. Dalam benaknya, sebagai seorang yang terbiasa hidup menumpang, perceraian bukan hanya berarti kehilangan seorang istri, tetapi kehilangan seluruh penopang finansial, kehilangan citra kemewahan yang telah susah payah ia bangun selama 5 tahun terakhir. Budi buru-buru memegang ujung selimutku, mencoba bertahan dengan alasan paling putus asa. Chandra, tenang dulu, kamu baru saja melahirkan, emosimu tidak stabil, jangan membuat keputusan gegabah seperti ini. Kalaupun kamu mau cerai, aset bersama kita, apartemen itu, harus dibagi 2. Kamu tidak bisa mengusir aku dan ibuku begitu saja tanpa apa-apa. Kita ini suami istri yang sah, harta yang didapat selama pernikahan, adalah milik bersama. Mendengar perhitungan untung rugi dari mulut pria yang pernah kucintai, aku tertawa terbahak-bahak. Tawa getir yang menggema di kamar rumah sakit, menandai akhir dari sisa rasa hormat terakhirku untuknya. Pengecut selalu berpegang pada hal-hal yang bukan miliknya sampai detik terakhir. Kutatap lurus ke mata Budi, suaraku tegas, setiap kata seperti paku yang menancap. Jangan bermimpi, Budi. Apartemen 3 miliar itu kubeli dengan uang tabungan dan bonus sahamku sebelum kita menikah. Bukti transfer, dokumen transaksi bank, semuanya masih kusimpan lengkap. Waktu membuat sertifikat, kamu memohon agar namamu ikut dicantumkan, supaya bisa pamer pada kerabat. Aku kasihan padamu, makanya kubiarkan. Tapi secara hukum, sertifikat hak milik itu hanya atas namaku seorang, Chandra Kirana. Kamu tidak mengeluarkan uang sepeser pun, atas dasar apa kamu minta bagi 2? Budi tertegun. Semua argumennya, semua rencananya untuk menyelamatkan aset, hancur berkeping-keping. Kebenaran pahit itu membuatnya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku tidak memberinya kesempatan untuk bernapas, langsung kuberikan ultimatum terakhir, tegas dan tanpa ampun. Sekarang, telepon ibumu. Kalian berdua segera kemasi semua barang-barang pribadi kalian, dan enyah dari rumahku. Besok sore aku pulang dari rumah sakit, aku tidak mau melihat jejak kalian sedikit pun di rumah itu. Melihat Budi masih berdiri mematung, dengan wajah linglung seperti orang kehilangan akal, aku tidak menunggu lebih lama. Kutekan tombol panggilan darurat di kepala ranjang. Kurang dari semenit, petugas keamanan rumah sakit tiba. Aku menunjuk ke arah Budi dan berkata dengan lantang kepada Komandan Regu, "Pak, tolong antar pria ini keluar dari area VIP. Dia terus-menerus menekan saya secara psikologis dan mengganggu kesehatan saya dan bayi saya. Saya tidak mau melihatnya di sini lagi." Petugas keamanan segera mendekat dan dengan tegas meminta Budi meninggalkan ruangan. Budi berjalan gontai, bahunya terkulai, sosoknya tampak menyedihkan. Dia menoleh ke belakang menatapku untuk terakhir kalinya, matanya menunjukkan penyesalan yang terlambat, dan kehilangan yang tak terhingga. Tapi semuanya sudah terlambat. Ketika pintu kamar tertutup, aku menghela napas lega. Sebuah beban raksasa baru saja terangkat dari pundakku. Kupeluk Bima, merasakan kehangatan dari makhluk kecilku, dan berjanji pada diri sendiri bahwa mulai detik ini, kehidupan kami berdua akan memasuki babak yang benar-benar baru, bersih, dan damai. Sore hari berikutnya,
Setelah semua urusan administrasi selesai, langit Jakarta di awal musim kemarau tampak biru cerah. Angin sepoi-sepoi membawa udara sejuk, mengusir hawa pengap selama di rumah sakit. Aku menggendong Bima, melangkah keluar dari lobi rumah sakit. Sebuah mobil sewaan mewah yang sudah kupesan sebelumnya telah menunggu. Tidak ada pemandangan keluarga suami yang menyambut, tidak ada suara ibu mertua yang mengomel, yang ada hanya keheningan, kebebasan, dan kebahagiaan utuh, karena telah menjadi tuan atas hidupku sendiri. Mobil melaju membawa kami pulang ke apartemen. Sebelum pulang, aku sudah menghubungi jasa kebersihan profesional. Saat aku melangkah masuk, semuanya sudah beres. Seluruh pakaian, barang-barang pribadi, dan sampah milik ibu mertua dan Budi sudah dikemas rapi ke dalam kardus dan diletakkan di luar koridor, menunggu mereka mengambilnya. Udara di dalam apartemen disemprot dengan disinfektan beraroma serai, memberikan nuansa bersih dan segar. Aku langsung menuju panel kontrol pintu utama, menghapus semua data sidik jari Budi dan Ibu Ratna, lalu mengatur kata sandi yang baru. Bunyi bip konfirmasi terdengar, mengunci rapat semua pintu masa lalu, selamanya mencegah para benalu itu menginjakkan kaki di ruang suci kami. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Aku tersenyum dan membuka pintu. Ibuku berdiri di sana, membawa berbagai macam barang, dari tas popok dan susu, hingga keranjang berisi pakaian bayi, dan beberapa rantang makanan yang dibungkus rapi. Melihatku, beliau buru-buru meletakkan barang-barangnya, dan memeluk kami berdua. Air mata ibu tumpah di bahuku, penuh dengan cinta, dan rasa iba yang tak terhingga. Ibu di sini sekarang, nah. Kasihan putri ibu, sudah susah payah melahirkan, malah harus menanggung banyak penderitaan. Mulai sekarang ada ibu yang akan merawat kalian berdua, tidak akan ada yang bisa menyakiti putri ibu lagi. Aku menyandarkan kepalaku di bahu ibu, menghirup aroma khas kampung halaman yang melekat di bajunya. Air mata kebahagiaan mengalir di pipiku. Aku tahu, mulai sekarang aku benar-benar aman. Makan malam hari itu adalah makanan paling lezat yang pernah kumakan sejak melahirkan. Menu nifas yang disiapkan ibuku begitu lengkap, ada sop iga sapi yang kuahnya gurih, ada tumis daging buncis yang segar, dan tentu saja, semangkuk semur daging sapi dengan kentang yang harum. Aku makan dengan lahap, setiap suapan penuh dengan cinta keibuan yang memulihkan tubuhku. Hari-hari berikutnya, hidupku berjalan dengan stabil dan damai. Ibu mengurus semua pekerjaan rumah dan merawat cucunya dengan sangat telaten, membuatku bisa beristirahat dengan tenang. Di saat yang sama, aku menghubungi pengacara, memberikan kuasa untuk mengurus proses perceraian secepat mungkin. Semua bukti keuangan dan kepemilikan aset disiapkan dengan lengkap, memastikan hakku dan Bima terlindungi sepenuhnya. Rumah, uang, dan aset yang kudapatkan dengan kerja kerasku akan selamanya menjadi milikku. Tidak ada orang serakah yang bisa menyentuhnya. Kehidupan baruku resmi dimulai dari fondasi kemandirian dan cinta sejati. Musim hujan tahun itu datang lebih awal. Angin basah yang dingin menyapu setiap sudut Jakarta. Sudah beberapa bulan berlalu sejak aku dengan tegas keluar dari pernikahan beracun itu. Berkat gizi yang baik dan perawatan penuh kasih dari ibuku, aku cepat kembali ke bentuk tubuh semula. Bima, syukurlah, tumbuh menjadi bayi yang sehat, makannya banyak, tidurnya pulas, dengan pipi tembam yang menggemaskan. Hari ini, aku mengenakan mantel wol panjang yang elegan, dengan riasan tipis, menggendong Bima turun ke lobi apartemen, untuk bersiap-siap pulang ke Solo untuk acara akikah. Baru saja melangkah keluar dari pintu lobi, aku berhenti. Berdiri di bawah pohon yang daunnya telah gugur adalah seorang pria dengan penampilan yang sangat menyedihkan. Itu adalah Budi. Baru beberapa bulan tidak bertemu, penampilannya sudah sangat berubah. Wajahnya tirus, janggut dan kumisnya tidak terawat. Jaket yang ia kenakan kusut dan kusam, tidak ada lagi kesan necis seorang pegawai kantoran yang bergaya hidup mewah seperti dulu. Melihatku, mata Budi berbinar dengan cahaya putus asa. Ia tergopoh-gopoh mendekat, menjaga jarak, suaranya serak, penuh penyesalan dan permohonan. Chandra, aku menunggumu di sini dari pagi. Boleh aku lihat Bima sebentar? Aku berdiri diam, tidak mengusirnya, tetapi juga tidak menunjukkan sikap ramah. Perlahan,
kulonggarkan sedikit selimut yang menutupi Bima agar Budi bisa melihat wajah putranya yang tertidur. Budi menatap anaknya. Sudut matanya memerah, air mata mulai mengalir di pipinya yang kurus. Aku sangat menyesal, Chandra, katanya terisak, suaranya tercekat. Setelah kamu pergi, hidup keluargaku hancur. Heru tidak bisa membayar utang, mobilnya ditarik liasing, mereka bertengkar setiap hari dan akhirnya bercerai. Ibu setiap hari mengeluh dan menyalahkanku, bilang aku suami tidak berguna, tidak bisa mempertahankan istri kaya, hingga seluruh keluarga jadi susah. Gajiku tidak pernah cukup untuk membayar sewa kontrakan dan biaya hidup ibu. Saat aku jatuh ke titik terendah, aku baru sadar betapa pentingnya kamu bagiku. Aku sudah terlalu bodoh, terlalu serakah, menginjak-injak wanita yang paling mencintai dan berkorban untukku. Aku salah, aku benar-benar salah. Kata-kata Budi kali ini tidak terdengar palsu seperti sebelumnya. Itu adalah penyesalan tulus dari seseorang yang telah merasakan pahitnya akibat dari perbuatannya sendiri. Perubahan kesadaran ini, meskipun terlambat, adalah harga yang harus ia bayar untuk menjadi dewasa. Aku menatap Budi, di hatiku tidak ada lagi kebencian atau dendam. Dendam hanya akan menyiksa diriku sendiri, dan aku sudah menemukan kedamaian. Syukurlah kamu sudah menyadarinya. Terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali, kataku dengan tenang. Setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihannya. Kamu memilih untuk membela kebohongan dan pemanfaatan, sekarang kamu harus menanggung konsekuensinya. Aku tidak membencimu. Aku hanya berharap kamu menjadikan ini pelajaran berharga untuk hidup lebih baik dan lebih bertanggung jawab pada dirimu dan ibumu. Hubungan kita sudah berakhir. Tolong jangan mencariku lagi. Biarkan masa lalu terkubur. Aku berbalik. Menggendong Bima menuju mobil mewah yang telah menunggu. Sopir membukakan pintu, dan aku masuk dengan perlahan. Mobil mulai melaju, melewati Budi. Dari kaca spion, kulihat ia masih berdiri mematung di tempatnya, menunduk sambil menutupi wajahnya yang basah oleh air mata. Sosoknya tampak begitu kesepian di bawah cuaca yang mendung. Kuturunkan sedikit kaca jendela mobil, membiarkan udara sejuk masuk. Menutup kisah sedih dari masa lalu, aku menatap ke depan dengan percaya diri. Jalan di hadapanku mungkin masih penuh tantangan, tetapi dengan keteguhan, kemandirian, dan cinta yang tak terbatas untuk putraku, aku yakin kami berdua akan memiliki masa depan yang cerah dan bebas. Masa depan yang tidak memiliki tempat bagi orang-orang serakah dan para pembohong.